Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berdasarkan kalimat fakta dan opini, Ibu akan membahas tentang materi yang kemarin Ibu sampaikan. Materi apa? Yaitu tentang menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, di mana kalian harus mengerti dulu dan harus paham tentang teks eksposisi tersebut. Ibu jelaskan kembali ya mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun poin-poin yang harus digarisbawahi di dalam teks eksposisi. Yang pertama, harus membahas suatu masalah. Artinya, teks eksposisi ini bertujuan membahas suatu permasalahan yang ada, baik di masyarakat, yang berkaitan dengan masalah sosial, dan sebagainya. Yang kedua, dalam teks eksposisi ini berisi berdasarkan fakta-fakta atau berdasarkan bukti dan kebenarannya. Nah, bisa kita simpulkan dari bukti kebenaran itu nantinya akan bisa atau mampu dipertanggungjawabkan ya. Lalu, adapun tujuan dari teks eksposisi. Kemarin sudah Ibu bahas. Apa tujuan dari teks eksposisi? Tujuannya adalah untuk menjelaskan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Nah, selain tujuan juga ada identifikasi teks eksposisi, di mana identifikasi teks eksposisi itu memiliki 3 macam. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada penegasan ulang. Kemarin sudah dijelaskan ya mengenai pengertian tesis, argumen, dan penegasan ulang. Baik, Ibu jelaskan kembali. Apa itu tesis? Tesis adalah gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Lalu selanjutnya ada argumen. Argumen itu apa, Bu? Argumen adalah penjelasan secara lebih mendalam pengetahuan, pendapat, atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui mengungkapkan fakta-fakta sebagai penjelas argumen penulis. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang. Yang disebut sebagai penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat ya. Itu yang kemarin kita bahas. Sekarang yang akan kita bahas adalah membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Kalian harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan fakta dan apa yang dimaksud dengan opini. Ibu jelaskan. Pengertian dari fakta. Fakta merupakan suatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Fakta berisi suatu yang benar ada atau nyata ya. Lalu, apa itu kalimat opini? Opini merupakan suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian ataupun suatu masalah. Itu perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Baik anak-anak, adapun beberapa ciri-ciri tentang fakta. Yang pertama, yaitu kejadian nyata. Yang kedua, ada data yang akurat. Yang ketiga, ada waktu kejadian.
Yang keempat, ada tempat kejadian, dan yang terakhir adalah objektif. Adapun juga ciri-ciri opini, yang pertama berisi pendapat pribadi, yang kedua kata-katanya bersifat relatif, yang sering mengucapkan kata paling, lebih, agak, dan biasanya, dan yang terakhir adalah subjektif. Baik, demikianlah untuk materi hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang B, mengembangkan isi teks eksposisi. Sekian dan terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Do it.